Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, menjadikan hari-hari kita penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan untuk umat Islam pada umumnya. Sahabat dakwah yang sama-sama kita dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa ibadah Idul Adha semakin hari semakin dekat kepada kita. Untuk itu sahabat dakwah dimanapun antum berada, di dalam sebuah riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amal seorang hamba di hari raya Idul Adha melainkan mengucurkan, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang di hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sebelum darah hewan kurban ini mengalir jatuh ke tanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pahala di sisinya. Maka tenangkanlah pikiranmu, tenangkanlah dirimu dengan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah yang sama-sama kita dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami keutamaan berkurban Idul Adha adalah sebagaimana yang telah dilakukan umat muslim, adalah sebuah bentuk untuk mempersiapkan dan meyakinkan diri kita untuk melaksanakan ibadah muakkadah ini. Adapun keutamaan berkurban Idul Adha, yaitu pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innama yaqbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal, hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah meningkatkan amal kebaikan. Dalam berkurban Idul Adha, hewan kurban yang akan kita sembelih akan dihitung kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang hewan kurban. Qalu, ma hadhil udahi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hewan kurban siapakah ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fama lana fiha ya Rasulullah. Dan kebaikan apakah yang akan kami dapatkan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bikulli sa'aratin hasanah. Setiap helai rambutnya adalah kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fasufu ya Rasulullah. Dan bagaimana dengan suf, domba, bulu domba wahai Rasulullah?
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab lagi pertanyaan dari sahabatnya, bikulli sa'arati minas sufi hasanah, dan setiap helai bulu dari domba tersebut terdapat kebaikan. Sahabat dakwah dimanapun antum berada, bayangkan jika kita berkurban 1 ekor domba, 1 ekor lembu, unta dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya tidaklah kita mampu untuk menghitung setiap helai rambut dari hewan kurban yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha teliti, Maha mengetahui, Maha melihat, menjadikan kebaikan-kebaikan kepada kita setiap helai rambut dari kurban kita tersebut. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah menyiarkan agama Islam. Ibadah kurban yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya berarti telah menyiarkan ibadah untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Menyiarkan keutamaan, mensiarkan agama Islam melalui keutamaan berkurban di hari Idul Adha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengikhlaskan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melihat kecintaan Nabi Ibrahim kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menggantikan anaknya yang akan disembelihnya, digantikan dengan seekor kibas pada masa itu. Jadi sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini adalah menyiarkan agama Islam dan sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sebagai rasa sosial dan kemanusiaan. Ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap tahunnya, bahwa agama Islam ini telah menyeimbangkan, telah mengatur bagaimana mengatur perekonomian, bagaimana menyeimbangkan perekonomian melalui jalur apa? Yaitu dari aspek kemanusiaan. Dan kemudian yang terakhir, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilakukan umat muslim, umat Islam setiap tahunnya adalah masyarakat masih dapat merasakan, masih memperoleh kebaikan-kebaikan, yaitu merasakan nikmat dan keberkahan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur apa? Melalui jalur pendistribusian hewan kurban. Bagaimana sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita ragu untuk berkurban di hari raya Idul Adha ini? Ingat, umur kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Idul Adha ini hanya kita dapat merasakannya, menikmatinya setahun dalam sekali. Belum tentu tahun depan kita dapat merasakan Idul Adha. Mumpung Idul Adha tahun ini sudah di penghujung mata, marilah kita gunakan momentum ini untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.